Halo, saya Lina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salary prediction using regression model. Terdapat sebuah dataset yang menunjukkan gaji yang dimiliki seseorang berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan lama pengalaman kerja. Dari dataset tersebut, penulis ingin mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap gaji dan melakukan prediksi gaji seseorang. Terdapat 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama, menguji pengaruh jenis kelamin terhadap gaji dengan uji statistik. Kedua, memprediksi gaji dari lama pengalaman kerja seseorang dengan model regresi. Tiga, memprediksi gaji dari variabel prediktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama pengalaman kerja dengan model regresi. Dataset yang digunakan diambil dari Kaggle.com, berisikan 375 baris data usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, lama pengalaman kerja, dan besar gaji. Sebelum diolah lebih lanjut, dilakukan persiapan dengan menghapus missing value dan duplicated data sehingga didapatkan 324 baris data yang bisa digunakan. Subtitle tidak akan digunakan dalam pemodelan regresi karena terlalu bervariasi. Data jenis kelamin akan diubah menjadi data numerik dengan male sama dengan 0 dan female sama dengan 1. Data tingkat pendidikan akan diubah menjadi data numerik dengan bachelor sama dengan 0, master sama dengan 1, dan PhD sama dengan 2. Data numerik kita dapatkan jumlah rata-rata standar deviasi seperti pada tabel berikut. Untuk korelasi antar data numerik, korelasi antar usia, lama pengalaman kerja, dan gaji memiliki hasil positif dan berkorelasi kuat karena mendekati 1. Data kategorik bisa dilihat pada gambar. Perbandingan gaji antar variabel kategorik bisa dilihat juga. Rata-rata gaji laki-laki lebih besar dari rata-rata gaji perempuan. Rata-rata gaji semakin besar seiring dengan level pendidikan yang lebih tinggi. Visualisasi data numerik terhadap jenis kelamin. Bisa dilihat bahwa semakin lama pengalaman kerja seseorang, semakin tinggi gajinya. Semakin tua usia seseorang, semakin lama pula pengalaman kerja yang dimiliki. Jenis kelamin tidak terlalu berdampak signifikan pada gaji. Visualisasi data numerik terhadap tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi gajinya. Tingkat pendidikan yang tinggi cenderung dimiliki seseorang dengan usia yang lebih tua. Tingkat pendidikan yang tinggi cenderung dimiliki oleh seseorang dengan lama pengalaman kerja yang tinggi pula. Ingin mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap besarnya gaji seseorang. Penulis akan menguji apakah rata-rata gaji laki-laki lebih besar dari rata-rata gaji perempuan dengan taraf signifikansi 10%. Deviasi populasi tidak diketahui, digunakan t-test. Sebelum menggunakan t-test, dilakukan uji variansi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variansi tidak sama. Dari hasil uji statistik didapatkan hasil tolak hipotesis 0. Terdapat cukup bukti bahwa rata-rata gaji laki-laki dan perempuan tidak sama. Rata-rata gaji laki-laki lebih tinggi dari rata-rata gaji perempuan. Berikut adalah derajat kebebasan dan confidence level. Dari hasil yang didapat disimpulkan bahwa kita 90% yakin bahwa rata-rata gaji laki-laki lebih dari rata-rata gaji perempuan. Dari confidence interval yang didapat disimpulkan kita 90% yakin bahwa rata-rata perbedaan gaji memiliki interval di minus 1.535 sampai dengan 16.208. Pertama, dilakukan pemodelan regresi untuk memprediksi gaji seseorang dari lama pengalaman kerjanya. Dari hasil tersebut didapatkan persamaan regresi berikut dengan R-squared yang cukup baik, yaitu 0,85. Interpretasi dari persamaan tersebut,
Jika membandingkan dua orang yang memiliki 1 tahun perbedaan pada lama pengalaman kerja, diperkirakan orang yang memiliki pengalaman kerja lebih lama memiliki gaji yang lebih besar dengan selisih 6.763. Untuk seseorang yang memiliki lama pengalaman kerja 0 tahun, perkiraan rata-rata gaji yang didapatkan adalah sebesar 31.960. Adalah residual plot dan normality of error assumption. Pemodelan regresi dengan transformasi logaritmik pada lama pengalaman kerjanya. Di sini didapatkan hasil R-squared sebesar 0,76. Hasil ini lebih rendah dari hasil R-squared 0,85 pada pemodelan tanpa transformasi logaritmik. Sehingga untuk pemodelan regresi dengan satu variabel prediktor digunakan model regresi tanpa transformasi. Predictors with one interaction. Dalam pemodelan ini digunakan semua variabel prediktor dan ditambahkan juga satu interaksi antara usia dengan lama pengalaman kerja. Dilakukan evaluasi model dengan k-fold cross validation yang didapatkan R-squared rata-rata sebesar 0,88. Kita lakukan fitting model dan didapatkan hasil koefisien di samping. Namun karena hasil intercept masih negatif, sehingga kita akan lakukan centering variabel usia. Kita gunakan rata-rata usia pada dataset yaitu 37 tahun sebagai acuan, sehingga data usia akan dihitung dari jaraknya terhadap usia 37 tahun. Kita evaluasi kembali dengan k-fold cross validation yang didapatkan R-squared sebesar 0,89. Kita lakukan fitting model yang didapatkan persamaan berikut. Ada 3 macam persamaan untuk bachelor's, master's, dan PhD. Untuk interpretasi di tingkat pendidikan, jika semua elemen lain sama, tingkat pendidikan master diperkirakan lebih tinggi gajinya $19.574 daripada tingkat pendidikan bachelor's. Untuk jenis kelamin, jika semua faktor lain sama, gaji perempuan diperkirakan lebih sedikit $9.311 dibandingkan laki-laki. Usia, jika faktor lainnya sama, seseorang yang usianya 1 tahun lebih tua dari 37 tahun diperkirakan memiliki gaji lebih tinggi $3.042 daripada seseorang berusia 37 tahun. Untuk interpretasi pengalaman kerja, jika faktor yang lain sama, seseorang dengan lama pengalaman kerja lebih lama 1 tahun diperkirakan memiliki gaji lebih tinggi $2.561. Untuk interpretasi intercept, seorang laki-laki yang berusia 37 tahun dengan tingkat pendidikan bachelor's tanpa pengalaman kerja diperkirakan memiliki gaji sebesar $68.396. Ada residual plot dan normality of error assumption. Disimpulkan bahwa usia, jenis kelamin, lama pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap besar gaji seseorang sehingga bisa digunakan untuk memprediksi besaran gaji tersebut. Model regresi single predictor, yaitu lama pengalaman kerja, menghasilkan performa yang cukup baik dengan R-squared 0,85. Transformasi logaritmik pada model ini tidak menghasilkan model yang lebih baik karena memiliki skor R-squared lebih rendah yaitu 0,76. Model regresi yang dibangun dengan semua prediktor disertai interaksi antara usia dan lama pengalaman kerja menghasilkan performa yang lebih baik dengan R-squared 0,89. Model tersebut juga menghasilkan interpretasi yang baik dengan dilakukannya centering pada variabel usia. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan percobaan untuk berbagai variasi jumlah prediktor yang digunakan. Dapat juga dilakukan pengelompokan data gaji berdasarkan industrinya, sehingga didapatkan model regresi yang akurat untuk masing-masing industri. Referensi yang digunakan, terima kasih.